Dari fungsi-fungsi switch panel dan fungsi indikasi pilot indikator di panel mobil. Untuk indikasi lem Pak, ini kan banyak ya. Indikasi lem dari nomor 1 sampai nomor 13. Nah, nanti bisa dipelajari. Nah, kita nanti ambil biar cepat. Nanti 1 sampai 13 ini bisa dipelajari untuk nama-nama indikasi lem bila mana terjadi kebakaran atau trouble atau buzzer. Nah, nanti lanjut kita buka di posisi switch, fungsi-fungsi switch di panel nanti juga bisa kita pelajari dari halaman 1 sampai 18. Ada yang saya tegaskan sekarang itu bila mana kita jadi alarm atau kebakaran, itu yang kita mau bahas dalam kesempatan hari ini. Itu di halaman 9. Jadi cara pengoperasian alarm kontrol panel apabila terjadi alarm itu ada 2 kemungkinan Pak penyebabnya. Pertama itu dari sensor detektor. Sensor detektor sendiri ada 2 macam yang terinstal di building 4 dan 5. Satunya smoke detektor dan satunya heat detektor. Untuk smoke detektor itu aktifnya atau mendeteksi alarm karena mendeteksi asap. Jadi dengan volume asap dengan tertentu ya, maksudnya dengan volume tertentu. Bila mana kalau asapnya belum tercapai dia nggak akan trigger atau bunyi menghasilkan bunyi alarm. Jadi misalkan ada fogging, nah itu bisa menghasilkan atau men-trigger bunyi sensor dari sensor. Kemudian untuk temperatur itu ada sensor tipe heat detector, itu temperatur mendeteksi temperatur sekitar 50 derajat. Bila mana ada temperatur panas kurang lebih 50 derajat atau melebihi, dia akan trigger dan membunyikan sistem panel alarm dan filtering panel, filtering combination clock maksudnya. Kemudian yang menghasilkan bisa terjadi alarm berarti pertama sensor detektor dan kedua dari combination clock Pak. Jadi combination clock nah, combination clock di halaman 11. Yang kedua yang bisa menyebabkan bunyi alarm, nah ini contohnya Pak, ada manual push button kombinasi clock itu adanya di lapangan building 4 dan 5. Jadi ada tulisan push itu Pak, ada indikator push. Jadi kalau ditekan dia nyala merah indikasinya, nanti kita coba di lapangan. Itu untuk meresetnya digeser ke atas untuk menormalkan kembali. Jadi saya ulang, yang bisa menyebabkan alarm yang pertama dari sensor detektor dan kedua dari kombinasi clock. Nah, yang membedakan antara bunyi sensor sama kombinasi clock, nah, tampilannya seperti di bawah ini Pak. Kalau kombinasi clock, jadi tampilan panel itu ada bedanya. Yang warna biru itu nyala Pak, yang manual on warna biru. Yang paling atas ya. Nomor 4 itu Pak. Nomor 4. Nah, coba next yang itu dulu, yang dari smoke detector Pak, bedanya. Smoke detector halaman 9 tampilannya. Bisa di sini.
Nah, ini Pak bedanya. Jadi kalau terjadi alarm, kita periksa power control panel yang tulisan di bawah ini Pak. Jadi kalau ada alarm, kita harus ngecek panelnya dulu Pak. Jadi kita periksa indikasinya terjadi alarm, trouble atau apa. Nah ini Pak. Yang pertama, kalau ada sensor yang mendeteksi alarm atau asap atau temperatur, ini nyala Pak, lampu zona. Jadi zona itu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini contoh saja. Misalkan ini zona 5 yang nyala nih. Jadi nanti zona ini nyala terus Pak, lampu nama zona. Misalkan area apa gitu ya. Area misalkan warehouse atau apa. Contoh saja. Nah, nanti ini nyala, terus lampu gambar fire ini ya, ini juga nyala. Terus ini nomor zona Pak. Jadi yang saya bilang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini nomornya juga nyala. Kemudian nomor 4 ini silent ya, tipe silent. Jadi ini menunjukkan kalau biasanya kalau ada alarm itu dia ngeblink nyala, main alarm silent. Tujuannya kalau dia ngasih tahu informasi ke kita kalau itu terjadi alarm, kalau mau dimatiin di main alarmnya ini di panelnya itu ngeblink Pak, nomor 4. Jadi cuma matiin di panel saja. Tapi di area hidup. Di area box masih hidup. Betul. Seharusnya itu kalau memang terjadi alarm memang nggak boleh diapa-apain, biar begitu saya dulu. Itu keterangannya di bawah. Nah, jadi periksa power control, maksudnya panel kontrol kalau terjadi alarm. Berarti nomor 1 nyala, terus kemudian nomor 2 juga nyala, nomor 3 nyala, nomor 4 nyala. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang melihat itu periksa lokasi sesuai gambar denah lapangan. Jadi kita ngecek dulu Pak, terjadi kebakaran atau enggak. Kalau memang melihat adanya indikasi kebakaran, kita informasi ke pos 1 halaman 10. Jadi kita informasi ke pos 1. Jadi untuk menginformasikan kalau benar-benar terjadi kebakaran, kita harus tekan emergency panic button. Jadi kalau terjadi di alarm atau kebakaran di building 4 dan 5, yang lain tuh tidak tahu. Jadi yang bunyi cuma di building 4 dan 5. Jadi untuk memanggil atau bunyi alarm dengan keseluruhan, kita harus tekan ini Pak. Ini adanya di pos 10. Iya betul. Jadi nanti kalau ini ditekan, semuanya nyala. Jadi tujuannya untuk menginformasikan seluruh karyawan menuju jalur evakuasi atau tidak. Jadi ini untuk mengaktifkannya biar bunyi ditekan Pak. Kalau untuk meresetnya diputar tekan. Nah itu bawahnya tampilannya Pak. Jadi kalau setelah ditekan di indikasi panel BLD dan 5 itu ini Pak, yang nomor 9. Jadi sinyalnya itu nomor 9, nanti tampilannya seperti itu, zona 9. Jadi kita kasih zona 9. Itu yang pos berarti ya, pos 1. Kalau ditekan. Ya, betul. Kalau panic button ditekan, yang menginformasikan ke building 4 dan 5 panelnya, yang nyala ini Pak nomor 9. Ya, zona nomor 9. Terus seandainya gini Pak, ya. Ini kan ada fire nih di gedung 45. Ya, betul, Pak. Otomatis kan ke sana ngirim sinyal juga. Sinyal ke pos 1 kan? Betul. Tandanya di pos 1 gimana Pak? Pos 1 nomor ini Pak. Ada nanti di pembahasannya di berikutnya di panel yang sana. Oke Pak. Ada juga. Jadi di sono sih zonanya nomor 32 Pak. Jadi di sono udah ada nameplate-nya